Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya lagi, Pian Erino. Di kesempatan kali ini saya memberi tutorial dan berkongsi ilmu sedikit tentang cara kita memasang atau menyambung singki ataupun dapur masak yang ada kepala pipe seperti ini, atau singki dapur ya, ataupun tempat cucian mangkok ataupun cucian pinggan. Nah, seperti ini. Bentuknya ini simple saja. Ini dia pakai semen, tak pakai mosek atau tel. Nah, cara seperti ini. Kita cek dulu dia punya aksesoris, dia punya tab macam ini. Kemudian ada satu nut untuk lapisan untuk meletakkan agar tidak bocor. Ada satu getah atau rapa hitam untuk menahan bocor. Nah, ini seperti ini. Bentuknya ini seperti ini ya. Nanti kita pasang seperti ini. Kemudian kita masukkan di lubang yang sudah disediakan di tempat mangkok singki yang sudah siap dipasang. Oke, selepas itu kita ambil dia punya nut pengikat untuk kita ikat di bawah sini. Ini tempatnya biasa dia sempit ya. Kalau untuk singki ini biasa tempat dia sempit karena ini tabletop. Jadi kita harus berbaring untuk memasang nut screw ini. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan yang sudah bergabung dengan channel saya dan sudah subscribe dengan channel saya ucapkan terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini cara saya untuk memasang kepala pipe ataupun sink tap dia yang keadaan ini sempit. Biasanya kalau untuk sink tap ya, nih biasanya di tengah-tengah antara mangkok sink dan juga konkrit semen. Nah, ini kita gunakan plier atau alat yang kita ada untuk mengikat screw nut atau nut dia untuk mengetatkan ataupun mengencangkan dia punya kepala pipe atau sink tap ya. Oke, biasanya ini kerja ini untuk dua orang senang, untuk satu orang biasanya macam ini. Kalau tangan kita tak cukup panjang ataupun singki dia terlalu besar, jadi tangan kita kadang tidak sampai ya untuk memegang sink yang di atas dan mengikat nut yang di bawah ini. Nah, setelah kita ikat dia punya nut sudah kencang atau sudah kuat, kita baru ikat dia punya flexible hose ataupun pipe lembek dia yang menggunakan bahan flexible hose stainless steel ya, karena ini ada high pressure atau tekanan yang tinggi. Biasa untuk singki ini kita gunakan air direct ataupun air PDAM ataupun air yang biasanya dia punya tekanan atau pressure dia tinggi. Jadi kita harus menggunakan sambungan yang tahan high pressure atau tahan tekanan. Jadi kita gunakan stainless steel flexible hose atau sejenisnya. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk pemasangan waste untuk air keluar singki atau air keluar dia punya pipe. Nah, ukuran dia yang ini nih besar sedikit ya, sekitaran 3 inci ya. Nah, sekitar 3 inci sampai dekat 4 inci. Nah, caranya seperti ini. Kita ada satu getah hitam dan juga dia punya nut. Nanti kita letakkan getah ini, kemudian kita ikat dia punya nut nih. Tapi nanti caranya seperti ini, seperti saya tunjukkan. Nah, nanti seperti ini kita masukkan. Kemudian tapi untuk mengelak kebocoran ya, kita letakkan silikon di bagian sini dulu. Nah, ini penting. Karena apa? Karena kalau kita sudah pasang, biasanya rubber itu atau getah itu keras sedikit, kadang-kadang masih bisa bocor. Jadi untuk mengelakkan kita buat kerja 2 kali, jadi kita boleh letakkan silikon. Nah, atau di bawah sini ya, di bagian bawah ini yang berdekatan dengan mangkok singki, kita letakkan silikon secukupnya, tak perlu banyak-banyak, asalkan kemudian kita letakkan getah yang lapisan hitam tadi. Selepas itu baru kita ikat dengan dia punya PVC nut ya. Nah, ikat nih
Kalau boleh, kalau tak ada silikon, kita kena kencangkan yang cukup karena untuk menahan kebocoran. Tapi saya lebih suka atau lebih bagus kalau kita tambahkan silikon agar tidak bocor, walaupun kita tidak terlalu kuat untuk mengikat dia. Nah, setelah itu kita bersihkan dia punya silikon tuh agar kelihatan kemas. Kalau perlu kita kencangkan menggunakan plier atau alat yang ada atau alat yang kita punya seperti yang saya buat tadi. Nah, untuk menambah agar tidak bocor, kita tambahkan lapisan yang tidak cukup silikon tadi atau masih ada berlubang, kita ratakan agar nanti bila kita tes air atau kita gunakan itu akan tahan lama dan tidak akan bocor, yang mungkin boleh tahan sampai jangka lama. Nah, selepas itu kita akan menyambung dia punya pipe flexible hose itu dengan pipe dia yang sudah kita buat sebelumnya. Tapi untuk inlet ini kita gunakan stopper ya, kita pasang stopper atau stop crank. Ini akan mempermudah untuk pemasangan atau penggantian kepala pipe atau sink tap itu bila nanti rusak. Jadi bila ada bocor atau apapun masalah kepada sink tap, baru kita boleh menutup dengan senang. Nah, ini kita gunakan bahan atau gunakan mini cock ya untuk kita pasang stopper ini. Ini tergantung dengan kita ya, kita nak pakai mini cock, ankle cock atau stop cock, itu kita tergantung kita atau barang yang kita dapat. Nah, selepas itu kita sambungkan nih ya PVC wall socket ini dengan mini cock, tapi jangan lupa kita potong sedikit ataupun kita letakkan gam dan sealing tape untuk mengikat. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk high pressure perlu ada gam ya untuk menahan agar tidak bocor, karena di dalam tidak ada satu getah atau rubber. Kalau boleh juga kita pasang satu rubber di dalam antara mini cock dan juga wall socket tuh, tapi saya lebih suka menggunakan sealing tape dengan gam seperti ini. Kemudian kita kencangkan ataupun kita ikat seperti ini, dan jangan lupa sebelum mengikat tuh kita harus menutup mini cock tuh agar nanti tidak merusakkan bola atau bahan yang ada di dalam mini cock tersebut. Kemudian kita akan sambungkan dengan pipe PVC yang ukurannya setengah inci ya ini. Nah, ini PVC pipe, kemudian kita akan potong, kemudian kita nanti akan tambahkan dengan satu elbow untuk melihat posisi mini cock itu atau stopper itu berdiri ya, jadi tidak lurus. Kalau lurus ke depan pun boleh, cuma nanti dia punya flexible hose pun akan terlalu keluar, tadi kurang cantik atau kurang kemas. Jadi kita gunakan seperti saya pasang ini agar nanti kelihatan cantik ataupun bagus ataupun kemas. Nah, bentuknya seperti ini cara memasang elbow dengan mini cock. Nanti kita pasang berdiri ya, berdiri seperti ini. Nah, kita sekarang dalam proses pemotongan pipe yang sudah kita pasang sebelumnya. Tapi jangan lupa ini mesti biasanya ada air yang tersisa walaupun kita sudah menutup di punya main pipe ataupun air direct dia ataupun air supply dia. Jadi untuk mengelak daripada air itu melimpah kemana-mana, kita letakkan atau kita taruh satu tong untuk menyimpan air itu agar tidak melimpah kemana-mana. Nah, nanti kita keringkan, selepas air itu bersih baru kita gam atau kita sambung dengan stopper atau mini cock ataupun stock cock yang kita dah siapkan tadi. Nah, tapi jangan lupa kita keringkan dulu, kita bersihkan dulu. Nah, ini sudah siap. Nah, bentuknya seperti itu, kita sambung dengan posisi berdiri ya.
Jadi fleksibel hose tuh atau pipe lembek tuh kelihatan tidak terkeluar banyak, jadi nampak straight atau tegak berdiri, nampak kemas dan cantik. Nah, oke, selepas itu kita pasang dia punya outlet atau air keluar mangkuk singki ini dengan menggunakan satu botol trap ya, untuk menahan bau ataupun untuk mempermudah nanti kita membuat maintain bila tersumbat ataupun macet. Selepas kita ukur dengan betul, kita boleh masukkan atau kita gam. Tapi kalau saya memilih kita letakkan satu sealing tape ya, seperti nanti saya contohkan. Nah, untuk air keluar ini yang bagus ataupun yang elok, kita gunakan pemasangan seperti saya buat ini, 45 elbow atau 45% elbow, bukan 90 ya. Jadi airnya nanti dia akan melaju atau turun dengan lancar dan senang dan tidak macam tersangkut. Jadi inilah teknik yang bagus yang perlu untuk pemasangan air keluar yang ditanam di dalam dinding ataupun yang tidak di berdiri. Yang biasa ada yang berdiri tapi kurang nampak cantik karena nampak satu pipe berdiri. Jadi kalau di dalam dinding kita posisikan seperti ini, kita gunakan 45 elbow atau setengah elbow agar nanti air keluar itu lancar dan senang. Jadi tidak senang tersumbat dan tidak senang tersangkut. Jadi aliran air itu akan mudah mengalir ke bawah. Oke, yang perlu diketahui ya, untuk pemasangan air keluar ini kita gunakan sebenarnya ada dua pilihan ya. Kita boleh terus direct menggunakan pipe atau kita gunakan bottle trap seperti yang saya pasang ini. Oke, apa kelebihan bila kita gunakan bottle trap seperti yang saya pasang ini ya? Ini kalau buat maintain atau bila terjadi tersumbat ataupun macet, kita akan senang membuka dia atau membuat pembersihan dan mudah untuk memasang kembali dan juga membuka. Tapi kalau kita gunakan pipe direct terus kita gam, jadi akan sedikit susah bila kita nak membersihkan atau membuka pipe itu, dan perlu kita potong pipe itu untuk membersihkan. Tapi kalau kita gunakan bottle trap ini, kita membuka dia, tak perlu memotong karena ada nut screw yang seperti ini. Kita boleh cabut, membuka dan mengikat. Kita tinggal mencabut dia punya bottle trap lalu kita boleh bersihkan. Nah, inilah kelebihan dan kekurangan bila kita memotong atau kalau kita memasang menggunakan bottle trap dan juga menggunakan pipe. Nah, kita pasang seperti ini ya. Nah, ini seperti ini kita pasang. Ini kalau bottle trap ini kita tinggal mengikat saja. Nanti kalau kita buat pembersihan senang sedikit. Nah, di bagian sambungan yang ada getah hitam ini kita gunakan atau kita tambahkan sealing tape ya, untuk mengelak kebocoran. Karena kadang-kadang bila kita tak letak sealing tape tuh terkena atau terlanggar atau tergoyang sedikit, dia kadang-kadang dia akan bocor ya. Jadi kita gunakan sealing tape itu untuk menambah agar nanti lebih tahan lama, tidak bocor. Dan di sini pun sama juga kita tambah satu sealing tape, walaupun di sini sudah ada satu getah hitam tuh, tapi saya lebih suka atau lebih bagus kita gunakan tambahkan sedikit sealing tape. Nah, sampai seperti inilah kita cekap. Kita gunakan sealing tape agar tidak bocor. Nah, ini tip yang mungkin boleh dicoba apabila satu masalah terjadi pada pemasangan yang Anda atau saudara buat. Jadi kita boleh tambahkan sealing tape bila selalu terjadi kebocoran di tempat yang bagian
seperti yang saya buat ini. Nah, jadi untuk pemasangan outlet ini perlu ada pengalaman dan pengetahuan. Jadi pemasangan ini harus tahu cara dia agar nanti tidak senang tersumbat atau tidak senang macet. Nah, untuk pemasangan pipe ini biasa kita gunakan 1,5 ya, ataupun 2 inci. Nah, ini kita sudah siap, kita sudah pasang dan nanti kita akan coba tes. Nah, ini aksesoris atau air keluar dia menggunakan stainless steel semua, ada penyaring dia. Nah, ini udah siap, bentuknya seperti ini. Nah, kelihatan kemas kalau kita pasang seperti ini, dan ini kelihatan air ini akan mengalir dengan laju bila kita menggunakan separuh elpo atau 45% elpo. Nah, kita udah tes dan kita lihat apakah ada bocor atau tidak. Kalau sudah tidak bocor, bermakna kita sudah siap kerja. Oke. Semoga video ini ada manfaatnya dan boleh dicoba atau dicontoh jikalau mempunyai masalah atau nak memasang singki air masuk dan air keluar sendiri. Jadi semoga saja video ini memberi solusi dan juga rujukan buat teman-teman yang ingin memasang sendiri singki air keluar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.